Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, warga Jemaat Podo terkasih. Hari ini kita bersama-sama akan beribadah keluarga pada hari Jumat tanggal 1 Mei tahun 2020. Mari kita mempersiapkan diri. Kita akan menyanyikan Kidung KPJ 23, bait pertama dan bait yang kedua mengawali ibadah keluarga kita hari ini. KPJ nomor 23, bait pertama dan kedua. Puji mring Allah Kang Maha Wisesa. Puji mring Allah Pangeran Kang Maha Wisesa. Puji ramya pinarung lan sawernining gongso. Pangitungnya klayan bingah ing manah, gunggung Gusti ning protita. Puji mring Allah Kang Sestu adil pangrehira, greksa lan ngrimati srana lupering berkahnya. Wasak langkung kongsi nyomring tiang dosa, tinebus temawaluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ibadah keluarga kami hari ini, kami alaskan hanya dalam kuasa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dosa. Amin. Bacaan kita mengantarkan ibadah kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Demikianlah kesaksian firman Tuhan menghantarkan ibadah kita. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Kita pujikan Kidung KPJ nomor 340, bait pertama dan bait yang kedua. Ing paprentahaning Allah. Ing paprentahaning Allah sadaya nang sengken, para titah salya rukun nilar pasu
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu menghidupi kami dan menerangi kami semuanya. Yang kami beroleh sesuatu sebagai pengajaran Tuhan atas kami semua. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, bacaan kita hari ini terambil dari surat Roma, pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca surat Roma pasal 15, ayat 1 sampai 6. Yang demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, oleh ketekunan dan penghiburan oleh kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan Kidung KBJ 192 bait pertama. Isining kabar kabingahan. Bapak Ibu, nats kita adalah ayat yang pertama dari Roma pasal 15. Demikianlah sabda Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bapak Ibu, dalam satu ucapannya Bapak Presiden Joko Widodo, beliau mengatakan kepada khalayak ramai bahwa masa-masa ini adalah masa atau saat kita membuktikan gotong royong sebagai semangat orang Indonesia asli. Dan inilah saatnya kita membuat bukti dari ujian berupa semangat yang terbuktikan dalam wabah COVID-19. Semangat untuk saling memberi, saling menguatkan,
saling menyemangati, peduli, juga berbagi. Beberapa saat yang lalu gereja kita juga sudah membagikan dalam aksi peduli Paskah. Aksi peduli gereja kepada mereka-mereka yang memang memerlukan berupa pembagian sembako. Tapi juga beberapa warga jemaat secara mandiri, mereka berbagi sarapan siang atau sekedar makanan untuk para tukang becak, ojek online, dan juga mungkin orang-orang sederhana yang ada di jalan. Sebuah foto yang sempat terambil, itu kelihatan mereka sangat berterima kasih, dan mereka memang mengucapkan terima kasih sambil heran. Kok saya ini ternyata dianggap ada. Saya diperhatikan. Dalam suasana seperti ini, masih ada orang baik yang menganggap saya ada dan memberikan saya makanan. Suasana seperti itu menguatkan tidak hanya yang diberi, tetapi juga yang memberi juga menjadi bersemangat. Demikian pula di dalam persekutuan, kita sudah lama membuktikan untuk saling berbagi ini. Bacaan kita dalam surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ini sekaligus juga menguatkan kita karena kota Roma itu adalah kota metropolitan seperti ya Surabaya, Sidoarjo, ini udah mirip-mirip lah. Kota besar yang tentu banyak sekali masalah. Banyak masalah yang muncul apalagi sekarang di Sidoarjo, Surabaya ini kita sudah diberlakukan PSBB. Batasan sosial berskala besar. Yang membuat orang menjadi agak terbatasi daripada sebelumnya. Masalah kemiskinan, kejahatan, ya, juga ada di sekitar kita. Dan rasanya itu yang sekarang juga kita alami, bukan? Sekarang malah ada tambahan, ya, ada pembatasan sehingga tidak mudah orang pergi keluar kota, harus minta surat izin, kemudian harus diperiksa, kemudian kalau mau pulang kampung misalnya, itu juga nggak bisa langsung pulang. Kalau terpaksa harus begitu ya 14 hari harus menunggu di balai desa dan seterusnya. Gereja dialihkan, sekolah ditutup ya, restoran juga tidak boleh kita makan di situ. Hotel juga banyak orang yang membatalkan ya perjalanan-perjalanan. Bis-bis angkutan juga kena semua. Lalu siapa yang harus menyelesaikan masalah ini? Ya kita, bangsa kita, Indonesia, saya dan panjenengan. Mari kita mulai dari hal yang kecil saja. Kalau dalam keluarga kita sudah mau saling membantu, menanggung kelemahan yang tidak kuat, dalam gereja juga bisa begitu. Itu akan menguatkan persekutuan kita. Dalam sebuah catatannya Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mari kita beli apa yang ditawarkan oleh tetangga kita, ya, sahabat kita. Ya. Sekarang semua orang sudah susah mencari rezeki, tetapi masih ada jalan melalui media sosial. Jadi di media sosial sekarang semua orang berjualan ya. Semua ya, melalui status, makanya di dalam gereja kita juga ada grup kecil, tetapi saya yakin grup ini sangat menyenangkan. Di bawah naungan KPPJK pasti. Saya matur ya, kita dukung itu. Grup usaha jemaat Ropodo untuk saling berbagi. Aku punya makanan ini, punya makanan ini. Ini lebih cepat Bapak Ibu. Menolong kita yang
yang memang tidak bisa punya uang tetapi bisa memasak misalnya, makanan dan sebagainya. Dan suasana persekutuanmu jadi lebih semarak. Itu yang harusnya menguatkan kita. Ya monggo kita dukung itu, tidak perlu ikut grup itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang sudah ikut ya nanti bisa mengaturkan di dalam grup itu. Ini ada yang pesan ini dan sebagainya. Ini menguatkan kita bersama. Dalam keadaan terbatas kita saling menguatkan. Mari kita dukung ini gereja kita. Tidak apa-apa kecil tetapi nantinya bisa jadi luar biasa kalau kita saling mendukung. Nasihat itu cocok dengan kita nih. Jadi tidak ada orang yang berkelebihan karena semua saling membantu. Tidak ada orang yang lemah. Jadi semua saling mendukung dalam persekutuan. Kita lihat dalam persekutuan kita di gereja. Untuk menutup tenda Musa seperti ini. Ini hampir tidak ada biaya gereja kecuali untuk pemasangan paving 1.350.000. Kalau dihitung ini semua, penjenengan bisa mirsani, lebih dari 20 juta kita buat. Duit dari mana itu? Tapi semua mendukung. Uang gereja enggak untuk ini, hanya untuk plester bawah ini, ongkos pemasangan. Gereja ada karena ada dukungan dari kita semua dan itu dari warga jemaat panjenengan dan kita semua. Dan GKJW adalah gereja gerakan warga, di mana warganya yang bergerak. Siapapun di sini tidak akan sanggup kalau hanya sendirian. Pendeta sehebat apapun tidak bisa kalau dia sendirian. AS itu Bapak Ibu. Nah, mari kita, kebersamaan ini adalah tugas kita sebagai umat percaya untuk menghadirkan damai sejahtera sebagaimana diaturkan oleh Rasul Paulus. Mari kita saling berbagi. Yang lemah menutupi kelemahan. Yang kuat menutupi kelemahan yang lemah. Yang lemah juga berusaha untuk menerima dan menyambut sukacita itu. Sehingga persekutuan kita menjadi betul-betul bermakna. Seperti halnya kasih Bapa yang selalu menaungi hidup kita, maka panggilan kita adalah bahwa kasih kita pun juga boleh dirasakan oleh kita semua. Mari kita belajar berbagi. Unduh-unduh sebentar lagi tiba. Itu adalah saat kita berbagi. Dan ketika semua saling menolong, saling menguatkan, maka kita adalah benar-benar gereja Tuhan yang menjadi berkat. Tuhan Yesus berkat. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh ya Bapa, kami mengucap terima kasih atas peringatan bahwa kami tidak pernah hidup sendiri. Ialah kehidupan kami adalah saling menopang dan saling mendukung. Boleh menguatkan persekutuan di saat apapun. Di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam kehidupan keseharian. Bahkan di lingkup bangsa ini. Berkatilah kami semua, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan sebagai sesama anak bangsa yang boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sekarang kita akan mengaturkan persembahan kita. Persembahan syukur kita ini akan kita iringi dengan KPJ nomor 345, bait pertama dan kedua. Nadyan Kulo Amicoro. Nadyan kula amicara ing saliring basa nanging sepi ras tresno kula sestu
Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Untuk setiap hal yang membuat kehidupan lebih baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Demikian juga kami boleh mengaturkan persembahan kami hari ini, kiranya boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan melalui gereja kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing, satu persatu dengan kesehatan, kesungguhan di dalam kehidupan, melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai murid, sebagai warga jemaat, dan sebagai warga bangsa. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan penuh syukur, tanpa takut dan enggan, tanpa risau, sebab kami percaya bahwa di atas semuanya ini ada Tuhan Yesus yang menguasai semua rencana-rencana kehidupan dunia. Kami percayakan semuanya itu hanya dalam satu kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Berkati juga gereja kami yang sungguh-sungguh mengucapkan syukur, juga berbakti. Ialah apa yang menjadi berkat Tuhan, sesederhana apapun, boleh kami ucap syukuri dalam kehidupan kami bersama-sama. Berkatilah perjalanan kehidupan kami ya Bapa, pergumulan-pergumulan hidup, sebagai bangsa, sebagai warga gereja, dan sebagai keluarga. Kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa. Berkati mereka-mereka yang sungguh-sungguh belajar untuk membaktikan hidupnya melalui pelayanannya. Di rumah sakit, di sekolah, di pasar, di mana-mana ya Bapa. Tuhan memberkati mereka. Biarlah apa yang dilakukan oleh kami semua ini boleh membawa sukacita, tak hanya bagi dunia, tetapi juga bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kini undulah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah yakin dan percaya bahwa dalam semua bidang kehidupan, kita boleh menjadi saksinya. Tetaplah jadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kidung KPJ 348, bait pertama dan kedua menutup ibadah kita. Pasamuan Nyawiji. Tengah
Saudaraku, kita bersama-sama akan mohon berkat Tuhan. Ini undulah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia, bersama kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, selalu dari kekal hingga kekal, hingga akhir masa, sampai kesudahannya, segalanya tiba, sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita.